Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza dari Fismek 502. Saya akan mengerjakan tugas remedial. Nah, di sini saya akan mengerjakan mulai dari nomor 1 dulu. Pertama kita baca soalnya terlebih dahulu. Dua balok dihubungkan oleh tali dengan model katrol yang berbentuk cakram homogen. Balok massa pertama adalah M1 2 kg, M2 3 kg. Jadi diketahuinya M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg. Katrol memiliki massa M. Katrolnya itu massanya 8 kg, jari-jari 0,25 meter. Tali tidak slip pada katrol. Kedua balok bermula-mula berada pada ketinggian 0,5 H sama dengan 0,5 meter. Lalu G sama dengan 9,8. Nah, lalu yang ditanyakan pada nomor 1 adalah percepatan balok serta tegangan tali di sisi M1 dan M2. Percepatan dan tegangan. Nah, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan setengah MR kuadrat sama dengan 0,25 kg M kuadrat. I per R sama dengan 4 kilo. A sama dengan, karena ini yang ditanyakan tadi, mana tadi? Tegangan tali di sisi M1 dan M2, maka A sama dengan M2 min M1 kali G per M1 plus M2 plus I per R kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya saja. M1 itu 2 kilo, M2 3 kilo, berarti 3 min 2 kali 9,8 per M1 nya tadi 2 kilo ya. M1 2 plus 3 1 per R kuadrat. Sama dengan 3 min 2 1 kali 9,8 per 5 kali 1 per R kuadrat. 5 ditambah 1 per R itu ada 0,50 0,25 kuadrat. Ini sama dengan 1,09 M per S kuadrat. Nah, karena sudah diketahui N, sekarang kita bisa mencari T1 nya. T1 sama dengan M1 G plus A sama dengan M1 nya tadi 2 ya, 2 9,8 ditambah 1,09 sama dengan 21,8 N Newton. Jangan lupa satuannya karena satuan sangat penting di fisika ini. Sekarang kita cari T2 sama dengan M2 G min A karena berlawanan ya.
3 dikali 9,8 min 1,09 sama dengan 26,1 Newton. Nah, ini sudah ketemu tegangannya. Sekarang kita cari yang B. B ini yang ditanyakan, hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Berarti kecepatan saat turun tinggi setinggi 0,50. Oke. V2 sama dengan V kuadrat sama dengan 2AH. 2 dikali 1,09 dikali 0,50 sama dengan 1,09. V sama dengan 0,50 kali 2 1 di 1,09. Benar. Akar 1,09. V sama dengan 1,04 M per S. Sekarang kita cari yang C. Nah, yang ditanyakan di C itu hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. M2 untuk menyentuh lantai. Di M2 ini kita waktu turunnya itu kan 0,50 meter. Nah, iki spiku masih gak nganggo pengawet, tapi tak jamin sebentar tenan mau. rasane iki awet di ngone lidah, awet di ati, awet di ngone pikiran. Nah, yang C waktu turun 0,50. Jadi 0,50 sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah A-nya tadi 1,09 dikali T kuadrat 0,50. Nah, jika dihitung ini nanti T sama dengan 0,96 second. Jadi waktu untuk turun, jadi hitung waktu balok M2 yang diperlukan waktunya untuk menyentuh lantai itu 0,96. Sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Nomor 2, sebuah tangga seragam AB dengan panjang 10 meter dan masanya 15 kg. Diketahui dulu biar nggak lupa. Ketika ujung A tangga adalah 8 meter dari lantai kasar, masa petugas pemadam kebakaran adalah 60 kilo. Tentukan gaya komponen gaya normal vertikal. Oke. Diketahui L-nya 10 meter. Tangga seragam panjangnya tangga 10 meter ya. Jadi L sama dengan 10 meter. Masa tangga 1 diketahuinya 15 kilo. M1 masa tangga 1 masa tangga sama dengan 15 kilo. Masa petugas 60 kilo.
R sama dengan 0,25. H sama dengan 8 meter. Tinggi tembok, ketinggian ujung A 8. Tinggian tangga saat lurus, bukan, maksudnya ujung paling atas ke bawah 8 meter. Lalu G nya 9,8 gravitasinya. Sekarang kita cari geometri tangga terlebih dahulu ya. Oh iya, jangan lupa kasus A, kasus B 7 meter. Nah, yang pertama yang A, yang ditanyakan tentukan komponen gaya normal NB vertikal dan gaya gesek horizontal pada lantai titik B saat bertugas pemadam. Oke, jadi kita cari gaya horizontal dan vertikal lantai titik B ya. Pertama kita bisa kesetimbangan gaya vertikal, tapi sebelum itu tinggi dan panjang dulu. Harus yang diketahui sin theta sama dengan 8/10 sama dengan 0,8. Cos theta sama dengan 0,6. Jarak horizontal kaki. Jarak horizontal kaki ke dinding yaitu D sama dengan 10 cos theta sama dengan 6 meter. Dikali 0,6 sama dengan 6 meter. Yang A sekarang gaya horizontal dari lantai vertikal di titik B. Kesetimbangan gaya vertikal dulu ya. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini kita gambar dulu NB sama dengan WT ditambah WP. NB sama dengan 49 ditambah 588 sama dengan 637 N Newton. Sekarang ini kan tadi vertikal. Sekarang kita cari yang kesetimbangan horizontal. Sigma Fz sama dengan 0. Fb gaya gesek titik B sama dengan N. Setelah itu kita cari kesetimbangan momen di titik B. Nah, di kesetimbangan momen ini di titik B NA 8 sama dengan W1 WWT 5 cos theta ditambah WP 3 cos theta. Sudah. NA 147 ditambah 588 1,8 cos theta 3 dikali 0,6 1,8. Tinggal kita hitung saja, sudah ditambah
Newton. Sudah ketemu NA-nya, karena gesek sama dengan NA, maka FB sama dengan 187,4 Newton. Sekarang kita cari yang B. Koefisien gesek statis saat petugas hampir tergelincir di ketinggian 7 meter dari B. Nah, kita cari kesetimbangan momen di titik B dulu, yaitu NA sama dengan WT 5 cos theta ditambah WP 3 cos theta. Sudah, kita masukin angka-angkanya. NA 8 sama dengan 147 dikali 3 ditambah 588 dikali 1,8 sama dengan 441 ditambah 1008,4. Karena angkanya sama, tinggal kita samain seperti yang tadi. NA sama dengan 1499,4 per 8. 8 nya kita pindah. NA sama dengan 187,4 Newton. Sama, karena FB sama dengan NA, maka FB sama dengan 187,4 Newton. Sekarang kita kerjakan soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini cukup rumit. Saat ulangan juga cukup rumit, maka kita kerjakan pelan-pelan. Nah, di soal air mengalir dari titik 1 ke kanan ke titik 2 dalam suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air raksa. Debit air 1500 cm kubik per detik. Diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis air raksa 13,6 gr gram per cm. Tekanan atmosfer 1 atm sama dengan 1,03 kali 10⁵ nm. Ya. Kita belah dulu. Di sini prinsip fisika yang dipakai itu persamaan kontinuitas. Nah, di persamaan kontinuitas itu Q sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini untuk hubungan antara debit, luas penampang, dan kecepatan. Kita bisa menggunakan rumus ini. Lalu persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli ini digunakan untuk menghitung atau mencari aliran tunak fluida tak termampakkan. Rumusnya P per PG tambah V kuadrat per 2G ditambah Z sama dengan konstan.
Lalu kita untuk menghubung tekanan beda tinggi kolom air dan raksa itu kita pakai hidrostatika. P sama dengan P0 tambah PGH, rumus umumnya. Ini yang sudah. Ini adalah semua prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah, sekarang kita cari yang B. Yang B itu berapa laju air di titik 1 dan 2. Kita pertama kita hitung luas penampang terlebih dahulu. Luas penampang A1 sama dengan PD1 kuadrat per 4 sama dengan P 0,05 per 4 sama dengan 1,96 dikali 10 min 3. A2 sama dengan PD2 kuadrat per 4 Pi 10 kuadrat per 4 sama dengan 7, sekarang setelah ketemu luas penampang 1 dan 2, kita cari kecepatannya. Kecepatan 1 dan 2, kecepatan. Nah, di kecepatan ini kan V1 sama dengan Q per A1. Jadi 1,5 kali 10 min 3 per A1 nya 1,96 kali 10 kali 3 1,9 dikali 10 min 3. V1 sama dengan kurang lebih 0,76 M per S. V2 sekarang, V2 kita tinggal ganti angka-angkanya saja. Q per A kuadrat luas penampang 2 sama dengan 1,5 dikali 10 min 3 per 7,85 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,19 M per S. Jadi kecepatannya 0,7. Jadi kecepatan 1 dan kecepatan 2 0,76 M per S, dan V2 nya kecepatan keduanya 0,19 M per S. Sudah, lalu kita cari yang terakhir, tekanan di titik 1. Mohon maaf tadi sempat berhenti di nomor 4C dikarenakan ada kendala terhadap device saya, yaitu memori saya yang penuh. Saya akan melanjutkan pengerjaan nomor 4-nya. Nah, di 4C ini kan ada 2 titik 1 dan 2. Nah, karena yang ditanyakan kan tekanan di titik 1 dan 2, maka kita cari yang pertama dulu. Tekanan di titik 1 manometer. Di permukaan raksa kanan itu PR sama dengan P0 sama dengan 1,03 dikali 10 Pascal. Lalu permukaan raksa kiri itu naik 0,1 meter lebih tinggi dari permukaan kanan. Dalam raksa diam naik 0,1 meter. Setelah itu tekanan terus berkurang. Jadi PL sama dengan PR min P rho Hg kali G kali 0,2 kali 0,1 sama dengan P0 min 13012 kali 10 kali 0,1 sama dengan P0 min 1,36 kali 10 pangkat 4. Sudah, sekarang titik 1 berada 0,2 meter di atas permukaan raksa kiri dalam air, naik 0,2 meter dalam air. Nah,
Setelah itu tekanan berkurang terus menerus. P1 sama dengan PL min rho air 0,1 0,2, mohon maaf, P0 min 1,36 kali 10 pangkat 4 min 1000 kali 10 dikali 0,2 sama dengan 0,03 dikali 10 pangkat 5 min 1,36 dikali 10 pangkat 4 min 2 dikali 10 pangkat 3 8,7 kali 10 pangkat 4 PA. Jadi P1 itu 8,7 kali 10 PA atau 0,85 atm. Sekarang kita cari tekanan di titik 2 dengan Bernoulli. Gunakan Bernoulli antara titik 1 dan 2. Jadi P1 sama setengah PV kuadrat PV1 kuadrat tambah sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat tambah PGZ. Ambil Z1 sama dengan 0, lalu Z2 itu 2 meter. Maka P2 sama dengan P1 ditambah setengah P. Kita jadikan satu aja ya. V1 kuadrat min V2 kuadrat min PG. Z2 min Z1. Lalu tinggal kita masukkan angka-angkanya saja, kita hitung. Tidak cukup sepertinya, jadi kita hitung satu-satu aja saja ya. Setengah jangan gimana ya, P2 sama dengan P1 ditambah setengah PV, setengah PV jadi 0,5 kali 123 76 kuadrat min 0,19. P2 sama dengan P1 ditambah 2,7 kali 10 pangkat 2 PA Pascal. Kita hitung PG dulu. PG sama dengan Z2 min Z1 sama dengan 1000 kali 10 kali 2. Jadi 2,02 saja, 2 dikali 10 pangkat 4 P Pascal, sehingga P2 sama dengan 8,7 kali 10 pangkat 4 ditambah 2,7 kali 10 pangkat 2 min 2 dikali 10 pangkat 4. P2 sama dengan 6,8 dikali 10. Nah, sekian pengerjaan saya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih dan mohon maaf jika penjelasan saya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.